mau masuk rombongan Nabi Muhammad, seindah-indah rombongan, semulia-mulia rombongan di akhirat nanti, pasti banyak seleksinya. Orang mau jadi baik itu pasti banyak filternya, banyak saringannya, hingga kemudian tersaringlah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu Allah menguji hamba-hambanya. Diujinya dengan apa? Macem-macem. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji kesulitan ekonomi, kemiskinan, ada yang diuji ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Ada yang diuji ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, ada ujian dalam kehidupan segala macam jenis. Ada yang kecelakaan, ada yang bangkrut, ada yang segala macam bentuk-bentuk ujian. Akan tetapi tenang, saya di sini mau kasih tahu kepadamu satu senjata. Dengannya kamu bisa mengalahkan berbagai macam ujian dalam pertarungan, perjuangan dalam kehidupan ini. Kamu kalau punya senjata satu ini, kamu bisa lewat semua jenis ujian-ujian hingga akhirnya kamu keluar dari atas muka bumi ini sebagai pemenang kehidupan. Dengerin yang benar. Dengerin yang benar. Biar kamu pulang dengan bawa ilmu yang Allah perkenankan untuk menjadi cahaya di hatimu. Perlu adab mendengarkan ilmu, biar ilmu tersebut jatuh di hatimu sebagai cahaya. Katanya Nabi Muhammad, ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi as-sakinah. Pelajarilah ilmu, namun buat dapetin ilmu itu kamu harus belajar sakinah wal waqar, ketenangan badan, ketenangan hati. Hatimu mesti tenang, badanmu mesti tenang. Jangan riweh mulu, goyang kanan, goyang kiri, ubah posisi per 5 menit. HP bunyi diangkat, WhatsApp masuk dibalas. Jangan begitu. Udah lagi mulai konsentrasi Shopee. Ujian buatmu teman-teman, ujian buatku juga. Mudah-mudahan kita lewat semua ujian. Yuk sekarang dengerin dengan serius. Biar ilmunya jadi cahaya, biar ilmunya manfaat dalam kehidupan. Saya mau ngasih tahu kepadamu senjata keren, senjata ampuh, pedang berkilau, pedang tajam. Dengannya kamu bisa mengalahkan berbagai macam ujian-ujian yang datang dalam kehidupanmu, menumpas musuh-musuh yang menghalangkan kamu untuk mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sehingga kelak kamu keluar dari atas muka bumi ini
datang ajal menjemputmu, kamu berhasil membawa predikat husnul khatimah, bahkan syahadah, kesyahidan di jalan Allah. Apa senjatanya? Diceritakan oleh Abu Sufyan bin Harb. Nabi Muhammad datang bawa pasukan di waktu Fathu Makkah. Nabi bawa pasukan di tahun ke-8 Hijrah. 8 Hijriah. 8 tahun sesudah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi berangkat bawa pasukan, saya nggak salah ingat 10.000 orang. Saudaraku sekalian, pasukan ini sebelum masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad mengumpulkan mereka di padang namanya Hudaybiyah. Daerah yang lapang, Hudaybiyah, dekat sama Mekah, sebelum masuk kota Mekah. Nabi menginap di sana untuk menyusun pasukan. Besok sekian masuk dari arah sana, sekian masuk dari arah sana, juga beristirahat biar besok masuk medan peperangan atau masuk ke kota Mekah dalam keadaan sudah siap. Sholat maghrib, sholat isya dijamak bersama dengan pasukan. Kemudian paginya sholat subuh, baca zikir, baru sudah itu mereka siap-siap rapi-rapi turun ketika matahari sudah naik. Sudah mereka sarapan dan lain sebagainya, baru mereka turun. Oh enggak ding, itu waktu bulan Ramadan. Fathu Makkah itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Mereka sahur, kemudian pagi harinya mereka turun ke kota Mekah. Sudah sholat subuh dan seterusnya. Saudara sekalian saya muliakan, malam hari itu orang-orang Mekah pada rapat. Dari sejak sehari sebelumnya mereka rapat. Dia bilang nih pasukannya Muhammad udah sampai di Hudaybiyah. Gimana strategi kita melawan pasukan orang Islam? Gimana strategi kita melawan pasukan Muhammad? Mereka rapat, para pemuka-pemuka Quraisy yang masih hidup pada saat tersebut, dipimpin oleh Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, udah gini aja deh, daripada kita rapat-rapat nyusun strategi ina itu segala macem, mendingan gini aja, saya ngintip dulu aja, saya mengintai dulu aja, biar saya tahu kekuatannya pasukan nih kayak gimana. Jadi kita bisa tahu nih cara kita, strategi kita untuk mengalahkan pasukan tersebut. Gimana? Setuju? Setuju. Abu Sufyan pun mulai mengendap-endap. Dia pun berangkat ngeliat ke sana. Apa yang dilihat Abu Sufyan? Nabi Muhammad sholat berjamaah bersama dengan pasukan beliau. Habis selesai sholat, Nabi Muhammad baca zikir. Habis baca zikir, Nabi Muhammad doa bersama-sama dengan pasukannya. Habis itu Nabi Muhammad ngomongin masalah komando untuk besok hari. Para sahabat mendengarkannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Abu Sufyan juga lihat, bahkan dari sebelum itu saat Nabi Muhammad lagi wudhu, ya mengintai-intai, dia lihat Nabi Muhammad lagi wudhu. Saudaraku sekalian saya muliakan, habis itu ketangkep si Abu Sufyan. Ada umat Islam yang lihat, ketangkep.
dia pun dibawa kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad kemudian membebaskannya. Sehingga sekalian, Abu Sufyan pulang, ditungguin sama pasukan yang memang nunggu nih, kita mesti kayak gimana nih strateginya buat ngadepin pasukan Nabi Muhammad. Abu Sufyan bilang, faqad ra'ait ma ra'ait. Saya sudah lihat apa yang saya lihat. Jadi gimana Abu Sufyan? Apa saranmu? Apa pendapatmu? Kita pakai strategi apa nih perang besok? Abu Sufyan bilang, saya sarankan kepada kalian untuk menyerah. Apa Bu? Saya sarankan kalian semuanya untuk menyerah. Udah nyerah aja. Enggak usah ada yang coba-coba melawan. Enggak usah ada yang coba-coba bawa perang, bawa pedang dan berperang. Kita enggak akan pernah kuat menghadapi mereka. Kita hanya akan kalah menghadapi mereka. Kenapa gitu? Memangnya mereka punya persenjataan yang canggih-canggih sekarang? Enggak. Persenjataan kita jauh lebih canggih daripada mereka. Memangnya mereka udah jago-jago perang? Kamu lihat saat mereka mungkin latihan, bawa pedangnya udah jago-jago gitu? Enggak, kata Abu Sufyan. Kita jauh lebih jago berperang daripada mereka. Oh, kita kalah jumlah nih Abu Sufyan? Enggak, jumlah kita jauh lebih banyak daripada jumlah mereka. Lah terus kenapa kamu menyarankan kami buat menyerah Abu Sufyan? Kalau jumlah kita lebih banyak, persenjataan kita lebih canggih, kemudian lagi kita lebih jago perang daripada mereka, kita lawan aja Abu Sufyan. Nggak bakalan menang, kita pasti bakalan kalah menghadapi mereka. Kok kamu yakin gitu Abu Sufyan? Sebab mereka punya senjata yang tidak kita miliki. Apa itu Abu Sufyan? Aku tadi lihat Nabi Muhammad wudhu, air wudhunya nggak sampai ke tanah. Semua orang rebutan bekas wudhunya Nabi Muhammad. Saya udah lihat tadi. Kalau Nabi Muhammad misal meludah sekalipun, ludahnya nggak akan sampai ke tanah. Semua orang berebutan ludahnya Nabi Muhammad. Faqad ra'ait, saya udah lihat tadi. Ketika Muhammad bertakbir, semua umatnya ikut bertakbir di belakangnya. Muhammad menunduk, semua ikut menunduk di belakangnya. Muhammad sujud, semua ikut sujud di belakangnya. Muhammad berdoa, semua ikut serta mengangkat tangan, mengaminkan doanya. Aku sudah melihat banyak raja-raja. Aku sudah bertemu banyak penguasa-penguasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat seseorang mencintai Muhammad, seorang mencintai orang lain seperti para sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Mereka rela melakukan apapun demi Nabi Muhammad. Mereka adalah pasukan yang bersenjatakan cinta.
cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita nggak akan pernah menang menghadapi orang-orang yang berperang bersenjatakan cinta. Ini senjata kita. Kamu hidup di atas muka bumi ini kalau hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, kamu bakalan kuat. Dikasih sakit kamu bakal kuat, dikasih miskin kamu bakal kuat, ditinggalin orang yang kamu cintai kamu bakal kuat, difitnah orang, dijelek-jelekkan orang, kamu bakal kuat. Apapun yang terjadi, jika kamu sebagai umat Islam hatimu punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, saya berani bertaruh, kamu akan kuat menghadapi ujian apapun yang datang dalam kehidupan. Ini senjata kita umat Islam. Senjata namanya cinta. Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cinta tuh bikin orang jadi kuat. Cinta bikin orang jadi kuat. Kamu lihat aja diri kamu itu. Kamu cinta kan sama anak kamu. Kalau anak kamu lagi sakit mendadak kamu pada kuat semuanya. Betul? Kuat begadang. Ampe kuat gak makan. Ampe lupa sama makan. Betul gak? Anak lagi sakit nih, sampai kadang gak kepikiran buat makan. Panik, takut, khawatir membuat kamu jagain anak kamu sampai lupa bahwa seharian ini kamu belum makan. Terjadi? Kuat apa gak kuat? Kuat tuh. Tapi giliran kamu sedang hatinya biasa-biasa saja, sedang tidak dilanda dengan rasa cinta yang bergelora, jam 10 kok saya mau pingsan ya. Kenapa gitu kamu mau pingsan? Saya nih belum makan 3 hari, enggak sarapan. Cuman kurang belum sarapan doang, rasanya kayak udah mau pingsan. Itu dia. Orang mendadak kuat ketika hati dipenuhi dengan cinta. Kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, kamu bakalan kuat menghadapi ujian apapun dalam kehidupan. Kamu bakal jadi orang yang sanggup ngadepin apapun. Ngadepin kemiskinan kamu sanggup. Ngadepin difitnah orang kamu sanggup. Ngadepin apa yang biasanya terjadi, sakit misalnya, kamu sanggup, kuat kamu. Karena kamu punya cinta yang besar. Ustazah, saya kok nggak sanggup, saya kok nyerah. Karena cintamu kurang besar. Cintamu kurang besar. Tapi selagi cintamu cukup besar, kamu bakal sanggup. Saudara sekalian, itu sebabnya kenapa sahabat tuh nggak ada yang bunuh diri. Saya pelajarin banyak kisah hidupnya para sahabat Nabi Muhammad, banyak saya dengar, banyak saya baca.
Nggak ada satupun sahabat bunuh diri, nggak ada. Nggak ada teman-teman. Bahkan nggak ada satupun sahabat depresi. Sahabat jadi PA gitu. Yang tinggal bersama Nabi ya. Karena depresi, karena nggak tahan, kena mental gitu. Akhirnya jadi gila, itu saya nggak dengar. Nggak pernah baca. Wallahu a'lam, tapi saya sepanjang saya pelajari nggak ada. Nah begitu kuat. Apa yang membuat mereka kuat? Punya senjata namanya cinta. Namanya cinta. Nih, saya akan bawakan kepadamu dua cerita. Cerita heroik. Buat anak muda sama buat orang dewasa. Yang anak muda usianya belum 20 tahun kala itu, pemuda, badannya biasa-biasa aja, enggak paling tinggi teman-teman, enggak paling besar, biasa-biasa aja, bahkan cenderung agak lebih pendek dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kulitnya sawo matang. Ustazah tahu, pernah ketemu ya? Ya kan saya baca, biar kamu lebih mudah membayangkannya. Dia orang yang kelihatannya kayak biasa-biasa aja, teman-teman sekalian. Secara postur tubuh, secara kekekaran otot misalnya gitu, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi jangan kau tanya tentang cintanya kepada Nabi Muhammad. Ia bahkan pernah disusui dengan lidahnya Nabi Muhammad di masa ia bayi. Nabi Muhammad datang berkunjung ke rumah orang tuanya. Kemudian ibunya bilang, "Wah Muhammad, mumpung kamu lagi ada di sini, saya ada keperluan yang sangat mendadak, bolehkah saya tinggalkan anakku denganmu?" Lebih ya Fatimah, pergilah. Nama ibunya Fatimah bintu Asad. Seorang yang ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad sendiri yang masuk ke dalamnya, ke sang bayi, mulai memasukkan lidah tersebut ke mulut sang bayi. Dan entah bagaimana ceritanya, entah apa yang keluar dari lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, sang bayi tersebut mulai menghisapnya hingga kemudian ia tertidur. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika sang ibu pulang, dia keheranan melihat anaknya tertidur dengan pulas. Nggak biasanya nih Muhammad, anak saya kok tidur pulas banget. Iya, tadi sih sempat nangis, tapi kemudian ia tertidur. Wah, bagus sekali. Besoknya sang ibu datang mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad. Ia kemudian bertanya, "Muhammad, apa yang kamu berikan kepada anakku? Kenapa anakku sekarang ini aku susuin dia sudah tidak mau lagi?" Bayi itu bernama Ali bin Abi Thalib. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ali bin Abi Thalib,
sepupu Nabi Muhammad, sekaligus anak angkat Nabi Muhammad. Karena ketika keadaan paceklik, Nabi Muhammad mengambil Ali bin Abi Thalib untuk dinafkahi oleh diri beliau. Kemudian ketika dewasa, ketika di Madinah, Nabi Muhammad pun menikahkan Ali bin Abi Thalib ini dengan putri kesayangan beliau, Fatimahuz Zahra, hingga lengkaplah kemuliaan sang bayi yang dulu pernah disusui dengan lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia saudara sepupu, juga anak angkat, juga menantu. Saudara sekalian saya muliakan, kala itu usianya belum 20 tahun. Ia pun belum menikah dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ketika terjadi perang Khandaq, saya nggak pasti nih ya udah nikah apa belum nikah waktu itu, tapi yang pasti usianya belum 20 tahun. Saudara sekalian saya muliakan, perang diawali dengan perang tanding. Perang tanding itu ketika dua pasukan udah bertemu, kemudian ada pertandingan 1 lawan 1, namanya perang tanding. Perang Khandaq itu saudara sekalian, itu umat Islam bikin galian, bikin parit. Parit itu dalam bahasa Arab Khandaq. Bikin galian, panjang banget galiannya itu, kalau saya nggak salah ingat 20 meter apa gitu galiannya, panjang. Diharapkan pasukan kafir sebelum nyampe ke arah pasukan Islam sudah jatuh ke galian tersebut sehingga menang gitu perangnya. Terjadi perang 1 lawan 1 dulu nih, tengah-tengah mereka parit. Dari arah pasukan kafir Quraisy keluar jawaranya orang Quraisy, namanya Amr ibnul Wud. Ini saya sih sebutin sih ya, walaupun saya nggak yakin ibu-ibu kalau cerita balik ke anaknya pada inget namanya. Nak, tadi ustazah cerita bagus banget deh nak. Pokoknya ada tuh nak ya sahabat, siapa gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini keluar jawaranya Quraisy, kafir Quraisy, namanya Amr ibnul Wud. Dia keluar tuh badannya kayak raksasa teman-teman, tinggi, besar badannya. Itu gladiator, petarung yang gak pernah jatuh di tanah. Orang tuh sampai suka, ibu-ibu tuh suka sampai bikin menidurin anaknya tuh nakut-nakutin sama Amr ibnul Wud. Buruan nak, bobok nak, tidur nak. Nanti kalau nggak tidur-tidur nih mama panggilin Amr ibnul Wud. Dari kuatnya badan dia, jawara paling ditakuti di seluruh kabilah Arab. Amr ibnul Wud keluar dari pasukan untuk perang tanding, naik kudanya. Kalian tahu dia berhasil lompat di atas parit tersebut barengan sama kudanya. Jadi tuh dilompatin tuh parit segitu gedenya tuh 20 atau 30 meter gitu, lompatin sama dia sampai mendarat dengan selamat dan indah tepat di depan pasukan Islam. Pasukan Islam ngelihatnya udah yang wih. Nabi ngelihat nih Amr ibnul Wud nih. Nabi liatin pasukan Islam. Kemudian Nabi Muhammad nanya, siapa yang mau maju
ngadepin Amr ibn Wud. Lama, cukup lama teman-teman. Masalahnya bukan berarti nggak berani ngadepin dia gitu. Ini kalau ngadepin dia terus kalah apa nggak malu-maluin Nabi? Takutnya bikin jatuh hatinya pasukan Islam, bikin down gitu kan. Kalau pas lawan tandingnya tuh udah kalah duluan gitu. Nabi nanya lagi, siapa di antara kalian mau ngadepin Amr ibn Wud? Tetap tuh belum ada. Sampai kemudian ada kelihatan orang kayak apa tuh namanya, berjalan merangsek gitu ya dari belakang. Nggak kelihatan tuh orangnya karena nggak tinggi sampai ke depan. Begitu sampai depan Nabi Muhammad lihat Ali, ternyata Ali bin Abi Thalib. Dia maju ke depan di atas kudanya. Ana ya Rasulullah, Ali, kamu mau ngadepin Amr ibn Wud? Bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Enggak yang kemudian, enggak Rasul mau pipis. Bala ya Rasulullah. Nabi sampai harus memastikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia bilang begini nih, ya Ali, innahu Amr ibn Wud. Wahai Ali, dia ini adalah Amr ibn Wud. Maksudnya kamu jangan main-main Ali gitu. Jangan-jangan Alinya nggak kenal gitu misalnya. Emang dia siapa Rasul? Misalnya gitu ya. Ali malah justru menjawab, alastu ana Ali ibn Abi Thalib. Wahai Rasul, bukankah saya adalah Ali bin Abi Thalib? Keren. Kok jadi kuat gitu Sayyidina Ali? Yakin apa sama kekuatannya? Sayyidina Ali itu teman-teman, boleh jadi kekuatan badannya tidak seberapa, tapi dia punya satu senjata, namanya senjata cinta. Untuk dia tahu kekuatan cintanya. Cintaku kepadanya akan membuatku kuat berjuang untuknya. Itu yang Sayyidina Ali tahu persis tentang dirinya. Sayyidina Ali maju ke depan. Sampai kemudian udah nih mulai kelihatan sama Amr ibn Wud. Amr ibn Wudnya nanya, kamu Ali ya? Betul. Ana Ali bin Abi Thalib. Saya Ali bin Abi Thalib. Ali, balik deh Li. Nggak enak saya sama bapak kamu Li. Bapak kamu tuh teman baik saya, Abu Thalib kan. Saya nggak mau mengejutkan dia dengan saya nggak mau mengejutkan. Kata Amr ibn Wud. Sayyidina Ali menjawab, dengerin kekuatan cinta. Sayyidina Ali menjawab, tapi saya ingin mengejutkan bapak saya dengan membunuh Amr ibn Wud pagi hari ini. Cakep. Li, jangan bikin hati saya panas deh Li. Kamu mending mikir lagi balik Li. Emangnya nggak ada yang kuat apa di belakang kamu itu? Sampai harus diutusnya kamu pada hari ini oleh Muhammad? Ali kemudian menjawab, untuk orang sepertimu cukup saya yang maju wahai Amr ibn Wud. Kayak Sayyidina Ali lagi bilang, yang di belakang saya banyak yang kuat-kuat,
Tapi buat ngadepin orang kayak kamu cukup saya aja lah. Nggak usah yang kuat-kuat, nggak usah yang gede-gede, cukup yang kecil-kecilan aja lah. Panas Amr ibn Lu'ud hingga kemudian terjadilah perang tanding 1 lawan 1. Ternyata di luar ekspektasi mereka, Sayyidina Ali tidak mudah untuk dikalahkan. Saudaraku sekalian saya muliakan, lama tuh perang tanding, pedang lawan pedang, sampai yang asalnya di atas kuda, sampai mereka turun dari kuda, sampai wah terus aja tuh. Lama banget gitu, sampai Amr ibn Lu'udnya mulai capek. Sayyidina Ali capek kah? Enggak. Kenapa gitu? Cinta di hati, kekuatannya mengalahkan seluruh lelah. Maka kamu kalau nanya sama para ulama, apa nggak pernah lelah tuh ya mereka? Enggak teman-teman, enggak. Mereka punya kekuatan lebih sebab mereka adalah pecinta Nabi Muhammad. Mereka adalah pecinta Nabi Muhammad. Saya kalau lihat guru-guru saya, Babah Nur, Habib Umar bin Hafid, kayak nggak ada capek-capeknya. Babah Nur itu ngajar ibadah di luar nalar, teman-teman. Dakwah sama ibadahnya, sholatnya, Qur'annya, zikirnya di luar nalar. Di luar nalar. Tidurnya tuh sedikit banget. Hubabah itu. Bersama dengan itu, tiap hari beliau menjamu tamu di rumahnya, enggak kurang dari 200 orang beliau yang masak di dapur beliau. Ampe bukan kayak orang gitu, ampe kayak kekuatan malaikat gitu. Subhanallah, subhanallah. Tidak lelahkah mereka? Tidak. Kenapa? Mereka punya senjata namanya cinta. Kamu nih kan yang dikit-dikit capek. Yang ngaji nih nggak usah hadir dah. Sakit kepala. Semalam saya nggak bisa bangun tahajud. Kenapa? Capek. Hari ini nggak usah baca Quran dulu dah. Kenapa soalnya? Capek. Abis subuh yang hari ini nggak usah baca zikir dulu dah. Kenapa soalnya? Capek mulu. Iya. Ya Allah Bu, sampai ke anak-anak. Saya ada tahu tuh. Anak kecil pulang dari sekolah, kerabat saya. Pulang dari sekolah ibunya mau ngajakin, "Yuk ikut mama." "Mana mah?" "Masa enggak ah mah." "Ngapain?" "Capek." "Ih capek." Kenapa kok kita gampangan capek begini nih? Kita kurang senjata. Kita nggak suka pakai senjatanya nih. Senjata kita namanya sampai kemudian teman-teman ada di satu kesempatan tiba-tiba kedua orang ini Amr ibn Lu'ud sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak kelihatan karena debu banyak banget tuh perhamburan kayak hujan debu gitu. Peperangan itu menjadikan debunya itu pada naik sampai akhirnya nggak kelihatan tuh, ketutupan sama debu. Debu ketutupan sampai ketika debunya turun yang tersisa hanya tinggal satu. Semua mata memandang tak berkedip hingga satu orang tersebut mengangkat pedangnya yang bermata dua. Taulah mereka bahwasanya pemegang dua mata pedang itu yaitu Dzulfiqar, dua mata pedang adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umat Islam pun bergemuruh dengan suara takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amr ibnul Wud, jawara kota Mekah, tumbang, dikalahkan oleh seorang pemuda yang biasa-biasa saja bernama Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan senjata yang sangat luar biasa bernama cinta. Cinta membuat seseorang punya kekuatan untuk memutuskan sesuatu. Kamu kalau mau mutusin sesuatu nggak bisa-bisa, ini kayaknya kurang cintanya. Ada nih adik-adik nih terpenjara dengan rasa cinta yang nggak halal. Pacaran. Abis gimana ya Ustazah, saya tuh udah sempat putus loh Ustazah, tapi saya nggak tega sama dia. Akhirnya kami nyambung lagi, pacaran lagi. Putuskan dong, itu tuh sesuatu yang haram. Tinggalkan yang haram. Putuskan untuk jadi umat Nabi Muhammad yang soleha. Kamu gak takut apa kalau pacaran kamu jadi keputus sama Nabi Muhammad? Iya sih Ustazah, tapi gimana ya Ustazah, kalau pas ketemu ngeliat muka dia tuh gak tega gitu. Kamu kurang senjatanya, kamu kurang cintanya sama Nabi Muhammad. Dek, kalau besar cintamu kepada Nabi Muhammad, kamu akan mampu untuk meninggalkan semua hal-hal yang dapat memutuskan hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Kamu akan mampu meninggalkan berbagai macam dosa. Tapi sih ya, saya ini ngomong urusan pacaran nih kadang-kadang gak cuman sama ibu, sama adik-adik loh, ibu-ibu juga. Nggak pada punya malu, udah punya suami, deketin suami orang. Ya Allah deh, asli Bu, asli. Muka kamu tuh mau ditaruh di mana? Muka kamu tuh mau ditaruh di mana? Kamu nggak mikir apa? Bahwa semua yang kamu lakukan dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dan kamu berharap bisa jumpa dengan Nabi Muhammad dengan mukamu yang mana? Dengan muka kamu yang mana? Kamu pikir kamu bisa jumpa dengan Nabi Muhammad? Ayolah, tinggalkan yang haram-haram, yang masih terjebak dengan riba, bertaubatlah. Yang masih pegang HP kemudian main judi, bertaubatlah. Yang masih dikit-dikit ya udah dah ambil pinjol, bertaubatlah. Kamu pikir nggak apa-apa gitu? Kamu kerjakan sesuatu yang haram, haram. La'anallah akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah murka kepada orang yang makan uang riba. Allah melaknat orang yang ngambil pinjaman berbunga, yang bekerja dengan hal yang semacam itu, bahkan katibnya yang nulisnya, wasyahidah, bahkan yang jadi saksinya. Allah murka. Kamu tahu kalau Allah murka, Nabi Muhammad juga ikut murka. Sebab yang utama dengan diutusnya Nabi Muhammad adalah bawa syariat agama Islam. Kalau Allah murka ya Nabi Muhammad juga marah. Tinggalin dosa, tinggalin dosa. Putuskan sebagaimana Sayyidina Ali memutuskan,
saya hari ini akan melawan Amr ibnul Wud. Ketika dia melihat Amr ibnul Wud, kekuatan hati mampu membuatnya untuk memutuskan, aku akan mengalahkan dia. Kalahkan hawa nafsumu, Bu, Kak, Dek. Sampai rambut udah beruban kayak gitu, kamu masih susah buat bangun tahajud? Cinta di hatimu sudah berbuat apa? Putuskan, putuskan. Sampai umur udah segini masih berat juga pakai jilbab. Kamu punya rambut seindah apa? Terus kamu mau pakai muka kamu yang mana buat ngadep Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayolah umat Nabi Muhammad, putuskan. Putuskan untuk mulai mengerjakan ketaatan. Putuskan untuk mulai mengerjakan hasanah. Putuskan untuk mulai menggapai kebaikan-kebaikanmu dengan bersenjatakan cintamu kepada Nabi Muhammad. Tiap kali kamu berat mengerjakan sesuatu, ingetin diri, wahai diri, ini yang bisa bikin kita dekat sama Nabi Muhammad. Ingetin diri, yuk kerjain. Ini loh yang mungkin bisa bikin Nabi Muhammad sayang sama kita. Kalau berat-berat ngadepin suami, Bu, ingetin diri, saya akan menghadapi suami saya dengan penuh kasih sayang. Karena saya ngarepin kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi sayang sama perempuan-perempuan yang solehah jadi istri. Nabi sayang sama perempuan-perempuan yang sabar ngadepin suaminya. Sebagaimana Nabi juga sayang sama suami-suami yang sabar ngadepin istrinya. Bu, kamu tuh kalau lagi berat ngadepin suami, kamu pikir kamu doang? Suami kamu juga saya rasa perlu banyak kesabaran ngadepin dirimu itu. Yang suka kalau ditanya, kamu mau apa? Terserah. Yang kalau ditanya, kamu tuh sekarang berubah, kamu lagi kenapa? Nggak apa-apa. Kamu pikir nggak perlu sabar ngadepin diri kamu itu? Yang kalau lagi PMS, moodnya meledak-ledak. Betul begitu? Sampai kalau kamu jalan tiang aja pengen mundur. Takut kalau kamu tabrak disalahin. Ini sejak kapan sih ini tiang ada di sini? Lah. Ya Allah, ya Allah. Yuk bersenjatakan cinta. Cinta sama Nabi Muhammad bikin kamu mencintai siapapun umat Nabi Muhammad. Diubah cara mikirnya, diubah cara mikirnya. Kamu cintai Nabi Muhammad, kamu harus tahu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad adalah umatnya.
Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu cintai anak-anakmu sebab mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Kamu cintai Nabi Muhammad, kamu cintai kedua orang tuamu sebab keduanya adalah umat Nabi besar Muhammad. Kamu cintai Nabi Muhammad, kamu cintai mertuamu, kamu cintai saudara-saudarimu, kamu cintai ipar-iparmu, kamu cintai ponakan-ponakanmu, paman bibimu sebab mereka adalah umat Nabi besar Muhammad. Kamu cintai sahabat-sahabatmu. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, jangan pas ada mereka kamu sanjung-sanjung, dia baru pamitan di toilet aja udah kamu kata-katain. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, yang sayang sama semua orang sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang sama semuanya. Sekarang kalau kamu liatin cucu kamu, anak kamu, lihatnya gitu aja. Umat Nabi Muhammad nih, mereka disayang sama Nabi Muhammad. Saya akan sayangi mereka, saya akan peluk mereka, saya akan sampaikan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik. Ih, cantik banget. Kamu baik banget sih nak, makasih ya sayang. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Sebab mereka umat Nabi Muhammad. Menyakiti hati mereka adalah menyakiti hati Nabi Muhammad. Melukai hati mereka adalah melukai hati Nabi Muhammad. Jangan Bu, jangan bandingkan anakmu dengan anak tetanggamu. Jangan kata-katain anakmu di hadapan teman-temannya. Katakan kepada mereka, nak, tahukah kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Tahukah kamu adalah kesayangan Nabi Muhammad. Mama sayang sama kamu. Berharap dengan menyayangimu Nabi Muhammad semakin sayang sama mama. Insya cerita terakhir. Masih mau dengerin? Cinta senjata yang mampu membuatmu bertahan. Yang tadi Sayyidina Ali, cinta adalah senjata yang mampu membuatnya memutuskan untuk Romah. Jabal Romah itu, Romah itu artinya panah. Nah itu Nabi Muhammad letakkan di sana itu, di bukit tersebut itu pemanah-pemanah. Itu karena Nabi Muhammad meletakkan pemanah-pemanah sampai sekarang dikenal dengan nama Jabal Romah. Nabi letakkan pemanah-pemanah, Nabi kasih komando. Nanti kalau pasukan kafir menyerang, kafir Quraisy menyerang, anak panah ini kalian luncurkan. Pemanah-pemanah di atas bukit luncurkan anak panah sampai mereka kalah. Jangan turun dari medan peperangan apapun yang terjadi. Namun di perang itu juga Nabi Muhammad tuh ngasih peraturan lain.
Kata Nabi Muhammad, kita nih perang nanti nih, siapapun yang mendapatkan harta rampasan, maksudnya harta dari yang ditinggalkan sama musuh, itu kan jatuhnya harta rampasan. Harta rampasan akan diberikan kepada orang yang ngambilnya pertama kali. Jadi yang rebut pertama, yang dapat itu, dia tuh, harta rampasan buat dia deh tuh. Terjadilah peperangan. Datang pasukan musuh yang di Gunung Romah ini melancarkan anak panah sampai pasukan kafirnya kocar-kacir. Mereka pada kabur. Mereka kabur, yang di bawah ngeliat nih waktu kabur itu kan yang mati-mati kan ditinggalin tuh. Kudanya ditinggalin, pedangnya ditinggalin, baju jarah yang dipakai, baju besi yang dipakai kan ditinggalin, orangnya mati atau yang luka-luka itu kan ditinggalin tuh. Merekanya pada kabur yang masih hidupnya gitu. Nah, karena ditinggalin harta rampasan di situ, yang di bawah inget pesannya Nabi Muhammad itu kan, yang ngambil pertama buat dia deh tuh. Semuanya akhirnya pada berebut harta rampasan perang. Yang di atas bukit nih, yang memanah, mereka pikir, wah, padahal nih hasil perang kita nih, kita yang ngelawan mereka, tapi kita nggak dapat apa-apa nih. Mereka pun mulai meninggalkan bukit tersebut untuk mengambil rampasan perang. Pada saat itulah pasukan kafir yang saat itu dipimpin oleh Khalid ibnul Walid yang belum masuk Islam, tentu saja dia ngelihat, wah, pertahanannya umat Islam lemah nih sekarang. Dia kembali mengumpulkan pasukan kafir Quraisy, kemudian dia bilang, kita serang sekarang sebab pertahanannya umat Islam sudah sangat lemah. Mereka pun naik ke atas bukit tersebut hingga akhirnya Nabi Muhammad yang awalnya di depannya Nabi Muhammad tuh pasukan perang, teman-teman sekalian, sekarang sudah semuanya kewalahan ngadepin masing-masing. Akhirnya mereka ngadepin masing-masing pedang ini kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, waduh pada kocar-kacir nih, pada kocar-kacir. Semuanya pada ngadepin musuh-musuh mereka sendiri-sendiri. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkena berbagai macam persenjataan perang yang membuat beliau harus kehilangan 2 gigi beliau. 2 giginya nih tanggal, 2 gigi geraham. Kemudian Nabi Muhammad juga besi, salah satu besi dari baju besinya Nabi Muhammad itu kena ke pipi beliau sallallahu alaihi wasallam hingga mengalirkan darah. Hingga kemudian salah satu dari persenjataan kafir mengenai dahi beliau hingga dahi beliau robek dan mengalirkan darah. Nabi Muhammad babak belur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad keadaannya udah babak belur kayak gitu, teman-teman sekalian, masih dilawan sama pasukan musuh sampai Nabi Muhammad tuh sempat jatuh. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dia ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semacam itu, dia lari mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil Nabi Muhammad, didekap dengan tangan beliau sebelah kiri, digopong itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ini, sementara tangan kanannya memegang pedang, karena kan dia masih harus ngadepin orang-orang kafir Quraisy nih. Dia pun dengan tangan kanannya berusaha untuk membabat pasukan musuh tersebut, sementara dengan tangan kirinya dia memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu membuat dia
dia terkena berbagai macam anak panah ke tubuhnya. Ntar kalau udah mulain aman nih, dia bawa Nabi Muhammad, dia naik nih, dia belakangin pasukan musuh, dia bawa Nabi Muhammad tuh. Saat dia bawa Nabi Muhammad itu, jeder, kena lagi panah di belakangnya. Dia kesakitan tapi tetap dia tidak lepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tangannya. Dia bawa Nabi Muhammad, di bopongnya Nabi Muhammad dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang pedang. Dia bawa, kemudian datang nih orang kafir mau nyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad harus dijagain kan, ini harus dibawa nih, harus dilindungi gitu. Katanya Talha, ya Rasulullah, gimana kalau saya ngadepin dia dulu? Kata Nabi Muhammad, siapa di belakangmu wahai Talha? Fulan bin Fulan Ansar. Bilangin dia suruh ngadepin orang itu. Ngadepin orang itu. Ngadepin lagi, jalan lagi. Ada lagi yang nyerang. Ya Rasulullah, gimana ini Rasul? Talha benar-benar takut kalau ada anak panah mengenai Nabi Muhammad, sementara dia sendiri 1, 2, 3, 4, 5 ketika beliau akhirnya tumbang, ditemukan lebih daripada 70 anak panah di sekujur tubuhnya. 70 anak panah di sekujur tubuhnya. Dia jatuh, terlihat pingsan atau mati. Nabi kemudian, beliau sedang sendirian kala itu, ketika kemudian didatengin sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Keduanya ketika menyadari di mana Nabi Muhammad sudah menghadapi musuh-musuhnya, mereka berlari nyari Nabi Muhammad. Kemudian mendapati Nabi Muhammad sedang terduduk di sebuah tempat, sementara Nabi Muhammad dengan dahi yang terus mengalirkan darah, dan Nabi Muhammad menadah darah tersebut jangan sampai jatuh ke tanah. Ya Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Nabi Muhammad bilang, Abu Bakar, Abu Ubaidah, pergilah kepada teman kalian itu, Talha bin Ubaidillah. Didatengin itu udah tersungkur dengan panah lebih daripada 70 itu, dan tangannya 1 tertebas pedang musuh. Jadi ini tangannya hilang, tangannya udah nggak ada tangan yang sebelah kiri, mengalirkan darah yang sangat banyak. Udah nggak rupa-rupa orang ketika ditemukan tercabik-cabik berlumuran darah. Dia bilang, ketika aku lihat Talha, kami berduanya Nabi Muhammad sampai di masanya Nabi Muhammad, sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, masih di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Dia meninggal dunia di saat perang Jamal, di masa kehidupannya, di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian, Nabi sampai mengatakan tentang Talha ini, kata Nabi Muhammad, man sarrahu an yandur ila rajulin qad qada nahbahu wa huwa fil ard falyandur ila Talha bin Ubaidillah. Siapa yang kepengen lihat syahid orang yang sudah tewas di medan peperangan tapi dia masih hidup di atas muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Nabi Muhammad bilang, dia nih udah gugur di medan perang Uhud, tapi dia masih hidup di atas muka bumi ini. Kamu pengen lihat syahid tewas di medan peperangan tapi masih ada di atas muka bumi orangnya? Tuh dia orangnya, Talha bin Ubaidillah. Kalau kamu tanya,
Kenapa Tolhah bisa sekuat itu? Senjata yang dia punya adalah cinta. Enggak lain, enggak bukan. Cinta. Cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuatnya mampu bertahan bahkan sesudah 70 anak panah bersarang di tubuhnya, dan sesudah satu tangannya hingga pergelangan tertebas pedang musuh. Kamu, apa yang membuatmu menyerah, teman-teman? Yuk bertahan. Enggak apa-apa kok itu, enggak apa-apa. Disakitin, difitnah tuh enggak apa-apa kok. Badan kamu lagi dikasih sakit gitu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamu ditinggalkan orang yang kamu sayangi itu juga enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bertahanlah. Bersenjatalah dengan senjata cinta. Kamu bangun di waktu malam tapi ngantuk tapi pingin sholat, bertahanlah teman-teman, bertahanlah, sholatlah. Gak apa-apa kok ngantuk, gak bikin kamu kenapa-napa, cuman ngantuk doang. Orang tuh gak mati karena kurang tidur sehari. Ini sekarang nih capek, ngantuk, saudariku sekalian yang saya muliakan, bertahan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Biar kita pantas dibilang sebagai dia seharusnya sudah tumbang, tapi dia tetap bertahan. Dia seharusnya sudah menyerah, tapi dia tetap bertahan. Kamu punya rumah tangga layak dipertahankan. Tetaplah bertahan, teman-teman. Tetaplah bertahan. Kamu punya anak bandel gitu, kayaknya kayak nggak sanggup, tetaplah bertahan, teman-teman, tetaplah bertahan. Kamu punya saudara, kayaknya cukup alasan buat kamu benci sama dia. Tetaplah bertahan, teman-teman, tetaplah bertahan. Tetaplah sayangi saudaramu itu, tetaplah sayangi saudaramu itu, bertahanlah, bertahanlah. Sebab kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bertahan dalam kebaikan-kebaikan. Baca Quran. Ngantuk nih, bertahanlah. Baca sholawat. Capek nih, bertahanlah. Lagi pengen belajar, lagi pengen ngafalin Quran. Saya nih kok umat Nabi Muhammad tapi surat Tabarok aja nggak hafal. Hafalin teman-teman, hafalin. Nabi berharap loh surat Tabarok itu dihafal setiap hamba Allah yang beriman. Nabi berharap kita nih umatnya hafal surat Tabarok. Saya tuh sampai suka mikir gitu, ya Allah, Nabi ya. Nabi ngertiin banget kita gitu. Nabi gak bilang saya berharap semua umat saya hafal 30 juz Al-Quran. Enggak gitu Nabi. Nabi tahu kita nih otaknya suka lemot. Nabi tahu. Nabi gak bilang saya berharap semua umat Islam hafal Al-Quran. Enggak teman-teman. Nabi cuman berkata
thalathuna ayah hiyal munjiyah hiya syafiyah min adzabil qabr. Ada 30 ayat, 30 ayat, bukan 30 juz, 30 ayat surat Tabarakal Muluk. Kata Nabi Muhammad, dia dapat menyelamatkan kalian dari azab kubur. Awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap surat Tabarak dihafal oleh setiap hati umatku yang beriman. Terus kamu bilang, abisnya saya nggak hafal Ustaz, saya nggak ada waktu buat ngafalin. Kamu nggak ada waktu buat Nabi Muhammad? Waktumu buat siapa? Waktumu buat ngejar dunia. Kamu pikir dunia menyelamatkanmu? Dari di dunia kamu udah berapa kali ditinggalkan sama duniamu? Bukan begitu? Ayo nih saya tanya, yang hidupnya sibuk sama dunia, kamu kurang pelajaran apa ditinggalin sama dunia? Udah berapa kali kamu dikecewakan sama duniamu? Mau pelajaran berapa kali lagi bikin kamu habis-habisan hati segitunya sama dunia? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia mah biasa-biasa aja. Yang kita perlukan dari dunia tuh cuman segitu-gitu aja. Buat makan, alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah kelaparan yang sampai nggak bisa makan, bukan? Kekenyangan terus iya. Buat beli pakaian penutup aurat, emang pernah kamu satu hari nggak bisa keluar karena nggak punya baju? Nggak pernah. Dunia mah segini-gini aja, yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai hingga jadi usang. Sisanya adalah yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Kamu yang segitunya sama suami atau sama cinta manusia, sama pandangan manusia, nggak pernah apa dikecewakan sama orang? Kok nggak belajar juga? Ayolah teman-teman, yang paling pantas kamu perjuangkan adalah Allah dan Rasulnya Muhammad. Yo, dua kisah ini yang saya ceritakan untukmu, semoga membuatmu mengambil senjata paling hebat, mengambil senjata paling kuat untukmu menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, untukmu menghadapi berbagai macam ujian dan permasalahan dalam kehidupan. Cinta kepada siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masalahnya saya nggak kenal sama Nabi Muhammad, Ustazah. Kenalin, deketin. Gimana caranya, Ustazah? Sering-seringlah dengerin kajian tentang Nabi Muhammad dari pecinta Nabi Muhammad. Sering-seringlah berkumpul dengan pecinta. Hadirlah di majelis-majelis maulid, hadirlah di majelis-majelis sholawat, hadirlah di majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh para pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad. Pandanglah, berjumpalah dengan mereka, liatin wajahnya umat-umat Nabi Muhammad. Ambil banyak-banyak, itu adalah senjatamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pandang wajah orang-orang soleh-soleha. Jangan suka mandangin wajah orang-orang yang gak jelas mulu. Buka TV berita, tahanan lagi. Itu bikin hati jadi gak
bersih, bikin hati jadi kotor. Jalis janis, katanya para ulama, berkumpullah kamu akan menjadi sejenis dengan mereka. Kalau kepengen punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, berkumpullah dengan para pecinta. Dengerin, lagi sendirian di rumah, buka handphonemu kan ada tuh, buka YouTube, dengerin kajian dari para ulama-ulama yang mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus begitu lama-lama nanti akan timbul cinta. Kalau udah cinta, teman-teman sekalian, pakai cintamu sebagai senjata. Tiap kali mau ngerjain dosa, jangan takut jadi putus dengan Nabi Muhammad. Tiap tertarik dengan dosa, ingatkan diri, dosa mungkin membuat kita jauh dari Nabi Muhammad. Tiap kali berat mengerjakan ibadah, ingetin diri, wahai diri, kuat yuk, kuat, biar kita bisa bersama Nabi Muhammad. Menghadapi apapun, wahai diri, kuatlah, biar kita bisa bersama Nabi Muhammad. Dijahatin orang yang kuat, tetaplah memaafkan, sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad, dan yang berbuat jahat kepadamu pun adalah umat Nabi Muhammad. Maafin, biar kamu bisa disayangin sama Nabi Muhammad. Saat ada hati seseorang berpaling darimu, misalnya kamu lihat hati suamimu berpaling darimu, deketin lebih Nabi Muhammad. Naiki tangga-tangga kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Kemudian kamu sampaikan, ya Rasulullah, suamiku berpaling dariku. Ternyata orang secinta apapun aku kepadanya, dia bisa meninggalkanmu. Tapi enggak apa-apa wahai Rasul, asalkan engkau tak akan pernah meninggalkanku. Tetaplah bersamaku ya Rasulullah, di sini, di dunia. Saat nanti ajal menjemput, saat nanti di kuburan, saat nanti di mahsyar, jangan pernah tinggalkan aku ya Rasulullah. Siapapun bisa meninggalkanmu, tapi cintailah Nabi Muhammad hingga dia tak akan meninggalkanmu kapan dan dimanapun kamu berada. Sebab nanti di akhirat kamu akan faham, ditinggalkan siapapun gak apa-apa selagi yang meninggalkanmu bukan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti kamu akan faham, hati siapapun berpaling gak masalah selagi kamu yang berpaling darimu bukan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti kamu akan faham, enggak bersama siapapun enggak apa-apa asalkan kamu bersama dengan Nabi Muhammad.
saudara-saudariku sekalian, belajar terus biar punya senjata paling canggih, paling hebat, namanya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniakan kepada kita cinta yang cukup. Cinta yang cukup. Cinta yang cukup untuk kelak di hari akhirat kita dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah anugerahkan kepada kita cinta yang cukup kepada Nabi Muhammad. Cinta yang cukup untuk menjadi senjata. Dengannya kita menang menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam kehidupan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bibarakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah semua yang mendengarkan kajian saya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dimanapun saja mereka berada ya Allah, dimanapun saja posisi yang di luar yang di rumah sekalipun ya Allah, pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangilah semuanya ya Allah, rahmatilah semuanya ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, kami minta padamu ya Allah, kasihkan untuk kami, kasihkan untuk hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhkan dalam hati kami rasa cinta padanya ya Allah. Anugerahkan dalam diri kami Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami umatnya ya Allah. Bukankah Engkau ciptakan Nabi Muhammad untuk kami umatnya ya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih sayang kami kepada semesta. Bukankah kami adalah bagian dari semestamu? Wa bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang yang beriman penuh kasih, penuh sayang. Kami beriman padanya ya Allah. Jangan halangkan kami dari kasih sayangnya.
kami beriman padanya ya Allah. Jangan halangkan kami dari kasih sayangnya, jangan halangkan kami dari syafaatnya, jangan halangkan kami dari cintanya. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, rasa cinta yang dapat menjadi senjata. Dengannya kami menjadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Dengannya kami menjadi hamba-Mu yang taat ya Allah. Dengannya kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Dengannya kami meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta yang cukup kepada Nabi Muhammad, cukup untuk menjadi senjata. Dengannya kami meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Dengannya kami kuat, dengannya kami kuat mengalahkan bisikan-bisikan hawa nafsu dari diri kami sendiri. Dengannya kami kuat mengalahkan bisikan setan yang tak henti-hentinya mengajak kami berbuat kesalahan-kesalahan. Ya Allah, Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk saat hidup kami hari ini, untuk esok-esok lusa, untuk saat sehat kami, untuk saat sakit kami, untuk saat dicinta kami, untuk saat dibenci kami oleh siapapun, untuk saat kami dipuja, untuk saat kami dicaci. Nabi Muhammad biarkan untuk kami ya Allah, untuk saat senang kami, untuk saat sedih kami. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk saat suka kami, untuk saat duka kami. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, untuk saat tawa kami, untuk saat tangis kami. Nabi Muhammad biarkan untuk kami ya Allah, untuk saat hidup kami pun, untuk saat sakaratul maut kami ya Allah. Biarkan Nabi Muhammad mensyafaati saat sakaratul maut kami ya Allah. Biarkan Nabi Muhammad mensyafaati kami untuk saat kami masuk dalam kubur ya Allah. Biarkan Nabi Muhammad ada untuk kami saat kami ditanya di dalam kubur kami ya Allah, saat hisab kami, saat mahsyar kami, saat amal kami ditimbang, saat kami lewat jembatan Sirat. Biarkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, hingga kami Engkau izinkan masuk dalam surga-Mu, dan mata kami memandang indah wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami, dan jaga kami sesudahnya agar tidak lagi tenggelam dalam dosa ya Allah. Kami meminta padamu bukan karena kami pantas, melainkan karena Engkau memerintahkan kami untuk berdoa. Kami meminta Nabi Muhammad untuk kami bukan karena kami pantas, melainkan Engkaulah yang memerintahkan kami untuk berdoa. Kami pingin agar doa kami Engkau ijabah. Ya Allah, kami telah berdoa sebagaimana yang Engkau perintahkan. Kabulkanlah sebagaimana yang Engkau janjikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kalau ada yang tadi terlanjur foto atau video saya, segera dihapuskan sekarang juga. Saya tidak ridho ada di HP-mu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.